Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azalia Guswilda, NPM 19751010 dari kelas Agribisnis 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas Ekonomi Sumber Daya Agribisnis, yaitu menjelaskan materi tentang barang publik, eksternalitas, dan hak milik. Yang pertama, barang publik. Barang publik atau public goods adalah barang yang ketika digunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Juga tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari mereka. Contoh barang publik termasuk udara bersih, pertahanan nasional, lampu jalan, sistem pengendalian banjir, mercusuar, dan peradilan. Karakteristik barang publik. Pemerintah menyediakan barang publik untuk kesejahteraan atau memberikan manfaat bagi semua warga negara. Barang publik tersedia umum dan tidak diperuntukkan khusus untuk kelompok masyarakat tertentu. Ketika seorang individu menggunakannya, itu tidak menghentikan orang lain untuk mendapatkan manfaat yang sama. Dua karakteristik utama barang publik, yaitu yang pertama non-rivalitas atau non-rivalrous. Artinya, ketika Anda menggunakan barang publik, itu tidak membatasi ketersediaannya untuk orang lain. Meskipun memiliki selera yang berbeda, kita memperoleh manfaat yang sama. Kemudian yang kedua, non-excludable. Artinya, ketika pemerintah telah menyediakan barang publik, mereka tersedia bagi semua orang. Contoh barang publik yang ada di sekitar yaitu jalan raya, lampu jalan, pertahanan dan keamanan nasional, jaringan radio atau televisi, dan masih banyak lainnya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu eksternalitas. Eksternalitas atau externality adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat eksternal tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Para ekonom umumnya memandang eksternalitas sebagai penyebab pasar yang tidak efisien atau kegagalan pasar. Manfaat eksternal adalah efek positif aktivitas ekonomi terhadap pihak lain yang tidak terlibat langsung. Misalnya, petani lebah yang mendapat manfaat dari petani buah yang ada di sekitarnya. Artinya, lebah madu dapat dengan mudah memetik sari dari pohon buah tanpa harus membayarnya. Secara umum, eksternalitas terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi atau konsumsi atau produksi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Beberapa eksternalitas negatif sangat berbahaya seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Kemudian eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Meskipun memberikan manfaat, namun eksternalitas semacam ini juga menciptakan inefisiensi pasar. Contoh eksternalitas yang ada di sekitar, misalnya untuk eksternalitas negatif, yaitu polusi udara akibat asap kendaraan bermotor atau pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil, kemudian merokok yang menghasilkan efek negatif tidak hanya bagi perokok, tetapi juga bagi kesehatan orang lain di sekitar perokok atau perokok pasif. Kemudian untuk eksternalitas positif, yaitu pendidikan dan pelatihan. Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan tidak hanya bermanfaat pekerja dan perusahaan, tetapi itu juga bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Kemudian vaksinasi. Vaksinasi bermanfaat tidak hanya bagi orang yang divaksinasi,
tetapi juga orang lain karena resiko penularan menurun. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu hak kepemilikan. Hak kepemilikan merupakan klaim yang sah atau secure claim terhadap sumber daya ataupun jasa yang dihasilkan sumber daya tersebut. Hak kepemilikan terdiri dari yang pertama, state property, artinya klaim kepemilikan berada di tangan pemerintah. Kemudian yang kedua, private property, artinya klaim kepemilikan berada pada individu atau kelompok usaha. Dan yang terakhir, ada common property, artinya individu atau kelompok memiliki klaim atas sumber daya yang dikelola bersama. Contoh hak kepemilikan yang ada di sekitar, di antaranya yaitu ada rumah tempat kita tinggal, kemudian petani yang mempunyai tanah yang memiliki hak untuk melakukan pemupukan dan pengairan, karena hal tersebut berakibat atas meningkatnya produksi yang berimplikasi pada meningkatnya pendapatan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.